Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila habibina syafi'ina sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin thumma ila arwah masyayikhina sallallahu alaihi kitab wa liman haqqan 'alaina anna Allah kullahu yarhamuhum wa yu'idhu rajatuhum fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa amwalihim wa barakatihim fid dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala ila an qala arkanun nikah bab fil wali. Qal wal adlu min as-saghairi fala yafsuqu bihi illa idza adala marratin wa hina idin takunu al-wilayatu lil ab'ad. Wal adlu min as-saghair, al-adlu bidhad, pakai dot, al-adlu itu artinya imtina'ul wali min tazwiji mawliyatihi al-waliyatihi. Wali tidak mau menikahkan putrinya atau cucunya atau saudarinya atau siapapun. Kita punya anak perempuan tidak dikawin-kawinkan sama abahnya, itu tidak boleh. Kalau perempuan tadi sudah, istilahnya apalagi ada yang ngelamar, baik perempuan tadi anak kita atau cucu, ya pokoknya kita walinya. Intinya kita walinya, siapapun itu, ya kalau kita walinya, terus ada yang melamar ini kufu misalkan, orangnya bagus, agamanya bagus, dan mereka saling suka, tapi kita tidak setuju, itu berdosa. Itu termasuk dosa kecil. Jadi kalau sekali dosa kecil, sekali, dua kali, tiga kali terusan dosa besar. Jadi kita tidak mau menikahkan orang yang di bawah naungan kita. Tapi nanti ada syarat-syaratnya. Kapan kita ini benar, kapan kita ini salah. Misalkan kita nolak terus yang melamar putri kita, cucu kita, atau saudari kita. Kenapa kita tolak? Ya karena yang melamar orangnya bejat, misalkan agamanya tidak bagus, suka mabuk, misalkan, itu malah kita haram, tidak boleh. Kita tahu dia ahli maksiat, kita nerima, dosa itu, harus tolak. Tapi kalau yang melamar agamanya baik, itu harus kita terima, selagi anak tadi atau cucu kita juga mau dan setuju. Kita nolak, itu dosa tanpa alasan yang dibolehkan oleh syariat. Dan ini banyak terjadi. Mungkin Allah alam di Indonesia, tapi di negara lain itu ada beberapa bapak tidak mau menikahkan putrinya karena putrinya ini gajinya besar. Kalau kawin udah, gajinya masuk ke laki juga, ada bapaknya lagi. Jadi sampai umur 30, 35 sampai 40 tahun putrinya tidak menikah, itu dosa besar. Kalau ada yang melamar, bahkan misalkan umur 30, nanti yang melamar ya bapak harus cari. Jangan nunggu putri kita dilamarnya. Orang-orang dulu itu kebalikan zaman sekarang. Wali-wali dulu itu bukan wali Allah, wali nikah dulu itu, mereka itu kalau punya putri sudah pantas untuk menikah, mereka yang cari mantu. Jadi bisa milih. Kalau kita diminta, ya memang kita bisa milih, tapi tidak nunggu terus, tahu-tahu. Tapi kalau sudah memang waktunya dia menikah, cari, pergi gitu ke tempat-tempat baik, mana yang bagus, yang pantas untuk jadi mantu aku, untuk jadi suami putriku. Begitu cara orang-orang dulu. Jadi mereka banyak yang punya putri-putri itu nawarkan putrinya, bukan murahan. Yang ditawarkan orang besar juga, orang masya Allah juga. Itu jadi bisa milih. Jadi kalau wali sudah dilamar malah menolak, sedangkan yang melamar orang baik agamanya, itu dosa kecil. Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau ada yang datang kepada kalian baik agamanya, maka terima, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Wasallam. Ditolak sekali, tidak galak dia nikahkan putrinya atau cucunya, saudarinya 2 kali, 3 kali, maka wilayahnya pindah ke Al-Abad. Pindah ke Al-Abad, nanti itu pembahasannya, pindah ke hakim jadinya. Ya, pindah ke hakim. Dah, bapak walaupun ada bapak, tapi bapaknya tidak galak nikahkan si putri tadi, maka pindah wilayahnya. Dan ini pembahasannya bakal kita bahas di pembahasan yang akan datang. Wa yadil kafir tazwij al kafirah. Kalau ada perempuan yang kafir, ya maka wali nikahnya bapaknya walaupun kafir. Wa yushtaratu an yakuna al waliyyu mukhtaran fala yasihhu tazwij al mukrah bi ghairi haqqin. Wali nikah harus kemauannya sendiri, tidak boleh dipaksa. Misalkan paksaan, kalau kau dah nikahkan anak kau, misalkan maka begini, ada ancaman, itu tak boleh. Berbeda kalau misalkan yang dipaksa kayak tadi yang kita bahas barusan tadi, si perempuan ini akhirnya melapor ke hakim, wahai hakim, wali aku tidak mau ngawinkan aku, padahal udah ada yang lamar orangnya baik, begini, maka hakim bisa untuk memaksa walinya menikahkan putrinya, itu baru boleh. Tapi kalau paksaannya karena sebab yang lain, ancaman yang lain, itu tidak dibolehkan oleh syariat. Sebagian ulama tidak mengatakan kalau wali tadi yang enggan atau menolak beberapa orang yang melamar putrinya, maka hakim langsung menikahkannya, tidak butuh hakim memaksakannya. Jadi boleh semua. Boleh hakim maksa bapaknya untuk mengawinkan, boleh hakim yang langsung mengawinkannya, karena hakim berhak walaupun ada bapaknya. Wa yushtarat, kemudian disyaratkan wali itu harus aliman bil wakalah, bil ikhbaril wakil. Kalau ada taukil harus tahu, jelas. Kalau dah kata misalkan dia jadi wali wakal, dia jadi wakil untuk jadi wali, harus tahu siapa yang wakilkan, harus tahu ini. Oh, karena wali wakil untuk menjadi wali nikah. Siapa yang mewakilkan bapak? Ini penting juga. Siapa yang mewakilkan bapak? Paman dari perempuan. Pas kita tanya, masih balik masalah yang kemarin, paman datangnya dari saudara ibunya. Itu tidak sah. Syarat sahnya wakil, orang yang mewakilkan harus bisa jadi wali. Itu syarat sahnya wakil. Di Zubat, Al-Imam Ibn Ruslan mengatakan, masahha an yubashiral muwakilu binafsihi jazalahu tawakkulu. Ana misalkan jual beli sah. Kenapa? Karena anak mukallaf, anak balik, anak akil, anak orangnya misalkan bukan oon atau orang gila, bukan. Maka anak boleh mewakilkan ayat untuk jual beli. Kenapa? Karena anak sendiri kalau jual beli sah. Tapi misalkan anak kecil jual belinya nggak sah, dia mewakilkan, dia sendiri tidak sah. Macam mana mewakilkan? Jadi gitu. Patokan wakalah perwakilan itu sah kalau dia melakukan sendiri sah. Paman dari ibu, wali bukan wali, kalau dia saja bukan wali, gimana kok dia mewakilkan? Tak berhak. Siapa yang berhak mewakilkan? Yang berhak mewakilkan wali nikahnya, bapaknya. Bapak masih ada, kakek yang mewakilkan, tak bisa, batal, karena ada bapak. Jadi patokan kapan wakalah itu sah? Kalau yang mewakilkan itu boleh atau sah kalau dia menjadi wali, baru dia boleh mewakilkan. Atau suaminya misalkan yang jadi komitmennya wakil dari suaminya dah hadir, misalkan umpama suaminya dah hadir, ini wali nikahnya, bapaknya yang mewakilkan, di depannya bukan suaminya tapi perwakilan dari suami, itu juga sah. Jadi komitmen itu bisa diwakilkan juga. Tapi lafadznya jangan komitmen tazwijaha wa nikahaha bil mahal mazkur, stop akhirnya ya kawin. Jangan. Jadi si wali, makanya wali harus tahu. Ya,
ya pasti. Ini mungkin tidak terjadi di zaman sekarang ya, pastilah wali tahu ini mantunya bukan aja itu. Tapi misalkan umpama walinya pun pakai wakil, walinya wakil yang menerima atau jadi qabiltunya juga wakil. Nah, berarti walinya harus tahu oh ini wakil. Jangan zawwajtuka wa ankahtuka maktubatan stop habis itu. Jangan. Ya, jadi aku nikahkan wakil kamu. Zawwajtu wakilah, begitulah intinya. Intinya aku nikahkan wakil kamu, bukan kamu aku nikahkan. Tak sah. Kalau kamu akhirnya yang wakil tadi ngomong qabil itu dia jadi yang kawin. Yang sana kan ada diam itu masalah perwakilan. Wala yushtaratu an yakun basiran fa yasim tazwijul a'ma. Wali tidak harus melihat, boleh wali itu buta ya. Tapi ya tahu dia daripada siapa yang akan dia nikahkan. Untuk bapak dan kakek itu boleh menikahkan putrinya yang perawan tanpa izinnya. Dan boleh untuk mewakilkan tanpa izinnya. Bapak dan kakek mewakilkan wali jadi walinya orang lain tanpa tahu si perempuan tadi. Datanya pas akan nikah yang jadi wali nikahnya guru daripada suami misalkan, atau orang alim yang hadir di acara tersebut. Perempuan tidak tahu, calon pengantin perempuan tidak tahu dia bakal dinikahkan sama wali nikah selain bapaknya, tidak apa-apa. Selagi yang mewakilkan bapak dan kakek. Adapun wali-wali yang lain itu harus izin kalau mau mewakilkan, tidak boleh tanpa izin. Sekali lagi kita ulang, jadi bapak perempuan atau kakek perempuan itu berhak mewakilkan pernikahan perempuan tersebut dengan orang lain tanpa izin perempuan itu. Tidak perlu izin. Kakek yang ngawinkan kau walinya habis bulan, tidak perlu. Kalau yang mewakilkan bapak dan kakek. Selain bapak dan kakek harus izin. Kita punya saudari, kita nak kawinkan dia. Terus pas di acara hadir Habib Fulan misalkan, kita pengen wakilkan, izin dulu harus. Boleh tak? Yang jadi walinya aku wakilkan Habib itu, izin ke perempuannya. Iya, ke anak atau ke saudarinya. Kalau dia mewakilkan sebelum diizinkan oleh perempuan atau oleh pengantin tadi, lam yasih, tidak nikah selagi bukan bapak dan kakek. Umpama kumpul satu derajat wali nikah saudara, perempuan ini punya 10 saudara, yang mana semua saudaranya ini bisa jadi wali. Siapa yang lebih afdal untuk menjadi wali? Afqahuhum, yang paling alim. Kemudian awra'uhum, yang paling wara'. Kemudian baru yang paling tua. Jadi misalkan ini wali nikah bukan bapak atau kakek ya. Perempuan punya paman misalkan. Paman saudara bapaknya banyak 10, atau punya saudara perempuan ini 10. Ini kan wali nikah semua nih, satu derajat. Saudara satu derajat, paman kandung itu juga satu derajat. Siapa yang pantas untuk menikahkannya? Di sini disebutkan yang pantas untuk menikahkannya, atau yang ahsan, lebih bagus yang menikahkannya, bukan yang paling tua, tapi yang paling alim masalah agama. Habis yang paling alim tidak ada, yang paling warok, yang paling zuhud hidupnya, yang paling tidak cinta dunia misalkan. Tidak ada juga hubud dunia galau misalkan, cinta dunia galau, berarti ahsan umum, yang paling tua. Baru umur, siapa yang paling tua itu ahsan, lebih bagus, bukan wajib. Umpama si perempuan tadi nunjuk adik kakak dia, adiknya misalkan, saudara itu tidak harus kakak, adik juga bisa, adiknya yang ditunjuk, adiknya boleh menikahkan. Tidak boleh wakil menerima dua-duanya. Qabil itu zawwatunya dia, qabiltunya dia. Tidak boleh.
Jadi ini masuk kaidah ada al-mashghul la yushghal, kaidah fikih. Orang yang sibuk tidak boleh disibukkan. Ya maksudnya orang yang sudah sibuk misalkan, anak misalkan diwakilkan oleh bapak perempuan, Ustaz, tolong wakilkan jadi wali nikah putri anak. Kemudian suaminya ini wakilkan juga, Ustaz, tolong wakilkan anak kau bintunya. Tidak boleh, anak bagaimana? Anak sahabat itu anak kau bintu, tidak boleh. Tidak boleh itu. Sah. Jadi salah satu, imma ijab, imma qabul. Pilih, mau terima wakil jadi wali, banyak ada puasa. Mau terima wakil dari wali atau dari suami. Illa ijab, kecuali satu, kakek bisa jadi ijab, zawatu bisa jadi qabiltu. Nah ini masalah agak aneh. Jadi kakek ngawinkan cucunya. Si perempuan tadi yang kawin, cucunya, lakinya juga cucunya. Di situ kakek baru boleh mengawinkannya. Nah, gimana ini? Kakek menikahkan putri-putrinya, cucu dari anak perempuan, tapi pakai wakalah, paham? Jadi kakek menikahkan putri-putrinya dengan putra-putranya. Dengan putra, jadi dua-duanya cucunya. Jadi istilahnya suami istri ini misal, cuma masih kecil semua. Nah, di sini kakek boleh menikahkannya. Kenapa tidak bapak? Tidak terbayangkan bapak ngawinkan dua anaknya, tidak boleh kan? Terpikir nggak? Kenapa tidak bapak boleh? Ya, kalau bapak kan tidak mungkin boleh. Saudara atau saudari tidak boleh menikah. Tapi kalau misal sama misal boleh menikah. Makanya gambaran ini cuma ada di kakek. Kakek boleh menikahkan dua cucunya, yang satu dari putri-putrinya, yang satu dari putra-putranya. Itu kakek boleh. Cuma kakek, yang lain tidak tergambarkan, tidak boleh. Kalau yang tidak punya wali, maka hakim yang menikahkannya. Sekarang dia tidak ketik wali, bapaknya tidak jelas siapa, saudara, apalagi saudara bapaknya, apalagi sudah berarti hakim atau taula yang jadi walinya. Wala yajuzu li ahadin minal awliya an yuzawwijaha min ghairi muf'in. Tidak boleh daripada wali nikah menikahkan perempuan tersebut kepada laki-laki yang bukan kufu. Kufu itu tidak sederajat, baik di dalam agama, kafir, muslim, sederajat, tidak boleh. Illa biridhaha, afwan, kalau kafir muslim tidak sah, bukan masalah kufu itu, tidak sah nikahnya memang. Beda agama, begitu. Tidak sederajat di sini maksudnya kita nasab misalkan. Itu tidak boleh kalau istrinya si perempuan tidak setuju. Kalau ada pertanyaan sambil baca, apa pertanyaan? Kalau orang tuanya orang bukan muslim, tidak boleh dia ngantin ke jadi walinya sana. Tak boleh, soalnya nikahnya batal. Orang tua mana itu? Tina tuh orang kafir, cuma anaknya muslim kan masih Islam. Tidak boleh jangan kan. Anaknya tidak boleh, syarat wali kan harus muslim. Terus jak mana wakalannya? Itu balik ke hakim. Ke hakim. Jadi nanti di akhir bab ada pembahasan kapan
wakalah wilayah itu langsung pindah ke hakim bakalan. Jadi tidak boleh menikahkan tanpa kufu, tidak sederajat, baik di nasab atau di pekerjaan. Misalkan kedudukan, perempuan anak sultan, anak presiden, nikah sama istilahnya orang yang derajatnya jauh di bawah presiden. Bukan masalah kita meremehkan atau menghina pekerjaan status orang, bukan. Tapi ini gak kufu, gak sederajat. Kenapa di Islam diharuskan ada sederajat biar langgeng hubungan ini? Anak presiden misalkan kawin sama lurah. Bukan anak lurah, bawahnya lagi misalkan anak lurah lah misalkan, atau anak orang biasa, lawannya anak presiden, betinanya nih, masa Allah laki gue kan, tidak bakal lagi hubungan. Makanya sama Islam disyaratkan adanya kufu. Harus apa? Tentara polisi juga tidak boleh pangkat lebih tinggi begitu deh yang tidak boleh. Sambu kata boleh kapten, boleh kan yang kan ini aja prajurit boleh. Tidak boleh kawin. Iya, jadi biasanya lagi lakinya kesian. Jadi salah nikahnya. Kalau terjadi tanpa kalau perempuannya ridho sah. Walinya dari itu ke hakimnya. Kalau wali, enggak. Ini juga lah. Walinya dari ini, enggak ngabirkan. Tidak sah. Tidak sah. Walau talabat man la waliya laha an yuzawwijaha sultan bighairi kuf'in fa fa'ala lam yasih. Soalnya itu bukan alasan untuk wilayahnya pindah. Misalkan, malah di sini wali berhak untuk melarang. Tadi ingat tidak pembahasan kita pertama kali? Wali melarang anaknya kafir. Itu dosa kecil selagi yang minta itu memang bukan tidak pantas untuk anaknya, agamanya tidak bagus, tidak kufu, tidak sederajat. Bukan masalah agama saja, tidak sederajat. Ada yang minta putri anak, tapi tidak sederajat sama putri anak misalkan. Di situ anak berhak untuk menolaknya dan anak tidak kena dosa kecil, tidak mengamalkan agama dan tidak. Kenapa? Karena tidak kufu, tidak sederajat. Jadi putri kita tidak berhak untuk memindahkan wilayah ke hakim karena suaminya ini tidak kufu. Sekali lagi, diulang, si lanang ini tidak sederajat dengan perempuan, tapi si perempuan ini ridho misalkan, demen dia sudah, wali berhak untuk melarangnya. Wali berhak untuk melarangnya karena tidak sederajat. Dan wilayah dia tidak pindah ke hakim kalau dia benar, dia dalam keadaan posisi yang benar, tidak sederajat sama putri anak, makanya anak tidak setuju. Ini yang masalah itu, misalkan wali mau nikahkan putrinya dengan laki-laki yang tidak sederajat, putrinya tidak tahu, tak boleh, harus izin dulu. Itu harus sederajat. Kalau tidak sederajat, wali setuju, wali nak ngawinkan, harus izin sama putrinya. Jadi harus izin. Jadi masalah kufu ini tidak jatuh kecuali izin perempuan dan izin wali, baru sah nikahnya. Kalau mau dinikahkan perempuan yang tidak sederajat dengan perempuan ini tidak sederajat dengan calon suaminya, itu harus izin wali, harus izin perempuannya. Perempuannya setuju memang. Kalau betinnya setuju, tidak sah nikahnya. Itu kurang lebih masalah. Wa qisalul kafa'ah nasabun ini. Kufu itu sederajat itu di mana saja, di nasab. Orang Ajam bukan kufu untuk orang Arab. Orang dari bangsa Quraisy itu tidak kufu dengan orang Arab selain Quraisy. Quraisy harus dengan Quraisy, begitu.
Bawahnya lagi Al-Hashimi wal Muttalibi, ya Bani Hashim dan Bani Muttalib itu tidak kufu nikah dengan selain Bani Hashim dan Muttalib. Ini kafa'ah masalah nasab. Tinggal nunggu nasib. Tinggal nunggu nasib. Untuk zuriat Hah? zuriat sendiri, seandainya seorang tidak kemudian dilamar oleh laki-laki biasa tapi statusnya dia seorang anak raja, apakah itu bisa sederajat? Enggak. Kalau masalah nasab itu tidak bisa dibandingkan atau digantikan dengan kedudukan. Dia anak raja, 10 tahun lagi bukan anak raja dia, gitu kan? Bukan anak presiden lagi. Gitu. Tidak sah nikahnya. Jadi yang nikah dengan syarifah bukan syarif, bukan sayyid, maka nikahnya tidak sah. Orang merdeka dengan budak perempuan, ini kan perempuan maknanya. Perempuan merdeka dengan budak tidak sah. Kenapa? Karena bukan kufu, tidak sederajat. Iffatun bifasik, perempuan solehah nikah dengan orang yang ahli maksiat, tidak sederajat, tidak boleh. Mubtadi, orang ahli bid'ah, maksudnya alirannya sesat, pemikirannya sesat, akidahnya sesat, nikah dengan ahlu sunnah wal jamaah perempuan tidak sah. Hirfah, yang kerjaannya misalkan apa ya, nak nyebut di kerjaan yang ini, pokoknya kerjaannya tidak pantas dengan misalkan tadi bupati, perempuannya bupati, nikah sama wong yang gawinya misalkan bawah, tidak ada kufu juga.